Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ridho Mulya Sandu Atmojo dengan NIM 33250061. Di video kali ini saya akan membacakan dan membuktikan menilai saya dengan jurnal berjudul dengan jurnal yang saya tulis dengan berjudul Integrasi Sistem Informasi Pendidikan dan Model Blended Learning dalam Meningkatkan Mutu Akademik di Universitas Bina Sarana Informatika. Perkembangan teknologi informasi di komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat mendasar pada tata kelola perguruan tinggi. Institusi pendidikan tinggi kini dituntut untuk tidak hanya mempertahankan kualitas kurikulum konvensional, tetapi juga wajib berinovasi melalui digitalisasi manajemen dan metode pembelajaran sebagai salah satu kampus komputer dan multimedia terkemuka di Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika atau yang dikenal luas sebagai UBSI terus berkomitmen mengoptimalkan penerapan sistem informasi pendidikan atau SIP dan model pembelajaran modern yang adaptif guna mendongkrak performa akademika secara berkelanjutan. Langkah strategis digitalisasi ini menjadi sangat krusial, terutama pasca masa transisi pandemi yang mengubah pola interaksi belajar. Melalui implementasi teknologi penunjang akademik, Universitas Bina Sarana Informatika berupaya menjawab tantangan terkait motivasi pembelajaran belajar mahasiswa sekaligus efisiensi pelayanan administrasi. Penerapan teknologi yang terintegrasi di lingkungan kampus Universitas Bina Sarana Informatika ini tidak lagi sekadar menjadi alat bantu operasional, melainkan bertransformasi menjadi instrumen strategis utama dalam menjamin manajemen mutu pendidikan tinggi yang andal, transparan dan akuntabel di era industri. Peningkatan mutu akademik di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi belajar mahasiswa dan efektivitas sistem manajemen yang diterapkan. Selama masa adaptasi kebiasaan baru, model pembelajaran campuran atau blended learning terbukti menjadi solusi yang efektif untuk memulihkan semangat belajar. Model blended learning ini mampu meningkatkan motivasi belajar secara signifikan dengan cara memadukan keunggulan interaksi tatap muka langsung dan kemandirian akses daring. Melalui pendekatan ini, proses perkuliahan jadi jauh lebih fleksibel, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa. Student Concert. Mahasiswa di kampus UBSI tidak lagi terjebak dalam kebosanan sistem satu arah, melainkan didorong untuk lebih aktif mengeksplorasi materi pembelajaran secara mandiri maupun kolaboratif melalui ragam media multimedia yang kaya. Di sisi lain, keefektifan proses pembelajaran berbasis digital ini juga memerlukan dukungan platform elektronik atau e-learning yang mumpuni. Mahasiswa menunjukkan tingkat antusiasme dan keaktifan yang sangat tinggi ketika berinteraksi dengan platform e-learning yang menyajikan instruksi tugas, materi, dan feedback penilaian secara langsung serta transparan. Ketika mahasiswa dapat memantau capaian mereka secara aktual, rasa percaya diri dan kemandirian belajar mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Hal inilah yang mendasari Universitas Bina Sarana Informatika untuk terus memperkuat infrastruktur teknologi pembelajaran jarak jauhnya demi menjamin pelayanan akademik yang optimal. Dan secara teoritis, keberhasilan dari adopsi platform digital ini dapat diukur menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau bisa dibilang disingkat TAM berdasarkan analisis TAM, perilaku mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran sangat ditentukan oleh persepsi mereka terhadap kegunaan serta kemudahan operasional sistem tersebut. Ketika sistem e-learning dirasakan mudah digunakan dan mampu mempercepat penyelesaian tugas akademik, mahasiswa secara otomatis akan memanfaatkannya secara maksimal dan menunjukkan perilaku belajar yang positif. Oleh karena itu, pengelola teknologi di UBSI selalu menitik beratkan pembangunan sistem informasi yang memiliki antar muka ramah pengguna, user-friendly interface, dan performa jaringan stabil. Namun, ketergantungan e-learning terhadap perangkat teknologi juga menimbulkan dilema dan tantangan nyata di lapangan. Dan terdapat 3 faktor kunci pendukung yang harus saling menopang demi tercapainya hasil optimal, yaitu pertama kesiapan sumber daya manusia SDM, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta ketepatan model implementasi. Kendala teknis seperti stabilitas jaringan internet di beberapa daerah serta daerah tempat tinggal mahasiswa
serta keterbatasan kapasitas sebagian pengguna dalam mengoperasikan fitur-fitur multi-learning menjadi catatan evaluasi yang penting. Oleh karena itu, investasi pelatihan digital secara berkala dan pemeliharaan server secara berkala menjadi kunci utama agar platform tetap responsif saat diakses secara massal oleh sivitas akademika Universitas BSI. Lebih jauh lagi, pemanfaatan sistem informasi pendidikan SIP ini secara menyeluruh dalam manajemen institusi berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi administrasi akademik secara akuntabilitas, pengambilan keputusan berbasis bukti evidence based, dan data akademik yang terdigitalisasi dengan baik di sistem UBSI memudahkan para dosen dan dalam memantau rekam jejak progres mahasiswa secara real time, sekaligus mempercepat pengolahan nilai evaluasi. Dengan terpangkasnya beban administrasi manual, dosen dapat mengalihkan fokus waktu dan energinya untuk meningkatkan mutu serta inovasi pengajaran dalam kelas. Lalu dapat disimpulkan bahwa integrasi mutakhir antara sistem informasi pendidikan yang solid dengan model pembelajaran blended learning memegang peranan vital dalam mendongkrak kinerja dan mutu akademik di Universitas Bina Sastra Informatika. Transformasi digital ini tidak hanya berhasil meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar mahasiswa melalui pemanfaatan platform elektronik yang interaktif, tetapi juga mendorong terciptanya efisiensi kerja yang nyata bagi dosen dan staf administrasi. Keberlanjutan sistem ini di UBSI memerlukan komitmen bersama dalam aspek pemeliharaan infrastruktur teknologi, pelatihan kecakapan digital bagi seluruh pengguna, serta evaluasi periodik agar sistem manajemen mutu berbasis digital ini tetap adaptif terhadap kebutuhan di masa depan. Lalu di sini dapat dilihat daftar pustakanya. Ya, ada Arianto Susarno, L. H. Dewi, U. dan Safitri AF, dan dulu jurnal model penerimaan dan pemanfaatan teknologi di e-learning di perguruan tinggi. Lalu di A dan Tinggi Universitas Muhammadiyah Jambi. Lalu ada Hendra Stomoge tahun 2008 dan judul Dilema dan Tantangan Pembelajaran e-learning. Lalu ada Ikhwan dan Kamarudin dari jurnal Basic Edu, dan Juraini dan Nurhayati dengan judul Efektivitas Pembelajaran e-learning di Era New Normal. Ada di Tinggi 2025, lalu Hendra Stomo 2008. Ya, lalu ada Arianto et al 2020, Juraini dan Nurhayati 2021, Ikhwan dan Kamarudin 2021. Jadi daftar pustakanya otomatis dari Mendeley. Ya, mungkin bisa kita tambahin lagi. Sebentar. Oke, bisa kita tambahin lagi daftar pustakanya. Oke, ya, jadi sini ada jurnal-jurnalnya yang sudah saya citasikan ke dalam jurnal saya. Ada dari jurnal Basic Edu, autor Ikhwan dan Kamarudin. Ya, jadi yaitu peningkatan motivasi belajar model pembelajaran blended learning. Dan penelitian ini dilatar belakangi pembelajaran secara pandemi virus COVID-19 dilaksanakan ini sehingga mengakibatkan kurangnya motivasi anak dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu judul kedua itu dari jurnal Genta Mulia yang menurutnya Jurani dan Nurhayati, dan dulu efektivitas pembelajaran e-learning di era new normal, yang dimana
diharapkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai potensi intelijensi menghadapi abad ke-25 untuk tujuan pembelajaran masa depan. Lalu yang jurnal ketiga saya dari Arianto et al. Dengan judul Model Penerimaan dan Pemanfaatan Teknologi E-Learning di Perguruan Tinggi. Ya. Lalu jurnal selanjutnya ada Dilema dan Tantangan Pembelajaran E-Learning, ditulis oleh Grandi Hendastomo. Lalu yang jurnal terakhir dari jurnal Universitas Muhammadiyah Jambi yang ditulis oleh A, D, dan P tinggi. Ya. Jadi dengan judul Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Digital, Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pendidikan terhadap Kinerja Akademik di Perguruan Tinggi. Ya, itu adalah dari bukti Mendeley. Lalu ini ada sitasinya. Dan ada daftar pustakanya. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Saya Ridho Mulya Sandiwatmojo, NIM 33250061. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.